Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai ciri kebahasaan novel. Ciri dari kebahasaan novel yaitu yang pertama menggunakan diksi. Diksi artinya pemilihan kata, bahwa pada sebuah novel itu menggunakan kata-kata yang penuh makna. Kemudian ciri yang kedua, penulis biasanya berusaha untuk menghidupkan perasaan atau menggugah emosional pembaca. Ciri yang ketiga, dipengaruhi oleh subjektivitas penulisnya. Maksudnya ini sepenuhnya novel itu tergantung dari keinginan penulisnya. Kemudian ciri selanjutnya, menggunakan bahasa bermakna denotatif atau makna sebenarnya, juga bahasa yang bermakna konotatif atau makna yang bukan sebenarnya. Kemudian melibatkan gaya bahasa dan peribahasa. Gaya bahasa nanti akan kita bahas pada slide selanjutnya. Untuk yang peribahasa seperti yang sudah kalian ketahui, seperti penggunaan peribahasa ada udang di balik batu, kemudian seperti air di atas daun talas dan sebagainya. Kemudian ciri yang terakhir yaitu penggunaan bahasa asing yang telah memiliki padanan kata dalam bahasa Indonesia. Pada slide ini kita akan membahas gaya bahasa yang sering muncul pada novel. Yang pertama yaitu gaya bahasa hiperbola, yaitu gaya bahasa yang melebih-lebihkan. Contohnya, Andi menangis darah karena tidak lulus ujian nasional. Di sini yang berlebihan adalah kata menangis darah. Kemudian, gaya bahasa yang kedua yaitu personifikasi, yaitu gaya bahasa yang mengungkapkan benda mati atau makhluk hidup bukan manusia yang bisa bertingkah seperti manusia. Contohnya, sepatuku menangis karena terus kupakai. Yang menunjukkan personifikasi adalah pada kata sepatuku menangis. Karena sepatu benda mati, kemudian menangis seolah seperti manusia. Kemudian, gaya bahasa pleonasme, yaitu gaya bahasa yang menegaskan kembali. Contohnya, aku harus naik ke atas mengambil buku yang tertinggal di kamar. Kata yang termasuk ke dalam pleonasme adalah naik ke atas. Naik sudah pasti ke atas, jadi di situ ditegaskan kembali atau pengulangan lagi. Kemudian ada gaya bahasa asosiasi atau simile, yaitu gaya bahasa yang mengungkapkan dua hal yang hampir sama, ciri-cirinya yaitu menggunakan kata seperti, bagai, laksana, dan sebagainya. Contohnya, wajah perempuan itu seperti almarhum ibu saya. Di situ ada kata seperti, ya. Kemudian yang kelima, gaya bahasa litotes, yaitu gaya bahasa yang merendahkan diri. Contohnya, makanlah makanan seadanya ini. Jadi, di gaya bahasa litotes ini tidak ada unsur kesombongan. Kemudian, ada juga makna konotasi dan makna denotasi. Makna konotasi adalah makna yang tidak sebenarnya. Sedangkan makna denotasi adalah makna yang sebenarnya. Contoh dari makna konotasi, kalimatnya yaitu, mereka harus mengencangkan ikat pinggang untuk sementara waktu sampai ayahnya mendapatkan pinjaman uang. Kata yang menunjukkan konotasi yaitu pada kata mengencangkan ikat pinggang, maksudnya itu menahan lapar. Kemudian makna denotasi, contoh kalimatnya, musang makan ayam. Jadi ini adalah makna sebenarnya, ada hewan musang sedang memakan ayam. Nah itu dia kebahasaan dari novel, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.